Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk menyelesaikan soal manajemen farmasi (PTS) yang sebelumnya. Ya, karena sebelumnya beberapa mungkin masih ada yang belum mengerti bagaimana cara memasukkan di sini nominalnya masuknya mana, kan? Jadi ini soalnya ada 8 transaksi, 8 tanggal ya, dari 3 Maret sampai 31 Maret ya. Nah, ini coba kita gunakan Excel ya, karena ini lebih mudah untuk menjelaskannya. Ini coba kita bikin ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 kolom ya. Nah, ini yang paling kiri adalah tanggal. Harta itu meliputi kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan ya. Kemudian tengahnya kasih sama dengan, kemudian utang, modal, sama keterangan ya. Jika sudah, ini biar rapi, kita pakai ini, kita mungkin adjust semuanya center ya. Seperti ini sudah ya. Jadi tanggal pertama adalah tanggal 3 Maret, maka tulis saja 3 Maret. Ini adalah transaksi pertama. Mohon maaf, sebelumnya kita tahu bahwa tanggal 2 Maret ya. Tanggal 2 Maret, Saudara Andri menanamkan modal 240 juta sebagai modal pada perusahaan angkutan yang didirikannya dengan nama perusahaan angkutan angkasa. Kita paste di sini ya. Maka di sini 2 Maret, karena menanamkan modal, maka yang pertama kali diisi adalah kas 240 juta ya, atau 240 ribu aja kita tulis di sini, modal 240 ribu ya. Jadi di sini kasih keterangan dalam ribuan ya. Kemudian tanggal 3 membayar sewa bangunan untuk setahun sebesar 30 juta. Maka ditulis tanggal transaksinya dulu 3 Maret. Kemudian 30 juta taruh mana? Karena ini membayar berarti minus ya. Yang dikurangi pasti uang kasnya. Nah, harta itu tidak ada lagi ya selain kas di sini. Maka 30 juta 30 ribu ya tulisannya, dan modalnya juga minus 30 ribu. Kenapa minus? Karena dia mengurangi modal yang sudah ada. Ini biar lebih enak dilihat, sebenarnya kita ubah aja dalam bentuk accounting ya. Di klik tanda dolar ini, kemudian more accounting format ya. Nah, ini simbolnya kita ganti menjadi simbol rupiah. Desimalnya kita jadikan kosong. Seperti itu, maka tampilannya akan seperti ini ya. Keterangannya jangan lupa, yang pertama adalah modal, yang kedua adalah biaya sewa ya. Kemudian transaksi selanjutnya 5 Maret. 5 Maret membeli 3 truk seharga 900 juta, dibayar 100 juta, sedangkan sisanya akan dicicil. Nah, ini yang menarik. 3 truk harganya 900 juta. Maka 900 juta itu masuk di
peralatan ya. Karena ini adalah asetnya tetap ya, tidak berkurang dengan pelayanan, atau ketika jualan itu artinya nggak ikut dijual gitu ya. Maka di sini 900 juta menjadi 900.000 ya ditulisnya. Kemudian kasnya ini berkurang 100.000 tulis ya, sehingga di sini sisanya antara 100.000 yang sudah dibayar dengan 900.000 atau 900 juta. Selisihnya adalah 800, dimana itu masuknya ke utang ya. Jadi masih punya utang 800.000 atau 800 juta ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat ya, harta itu adalah jumlah dari utang tambah modal. Maka ketika hartanya 900 juta kurangi 100 juta itu 800 juta, maka di sisi kanan harus ada yang menyeimbangkannya, yaitu 800 juta. Di sini keterangannya adalah beli truk ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya 15 Maret. 15 Maret itu, 7 Maret dulu ya. Itu membeli oli, bensin, ban, dan perlengkapan kendaraan lainnya seharga 48 juta. Nah, di sini kata kuncinya adalah perlengkapan kendaraan. Maka di sini masukkan ke perlengkapan. Berapa nominalnya? 48 juta atau 48.000 kita tulisnya. Terus yang mana yang berkurang? Jika perlengkapan itu membelinya kan menggunakan kas, maka diutamakan kasnya yang dipotong. Kalau tidak ada kas, maka otomatis kamu akan mengutang gitu. Utang. Jadi karena di sini masih ada kas 130 juta tadi, baru berkurang dari total 240 juta, maka masih ada uang untuk membeli perlengkapannya seharga 48 juta. Maka 48 juta masuknya di sini. Dikurangin ya. Jadi supaya kiri dan kanan itu sama. Sehingga kalau kiri sudah plus minus 48 juta, kanannya nggak perlu menyesuaikan. Maka di sini adalah perlengkapan kendaraan. Seperti itu. Kemudian lanjut 15 Maret, membeli peralatan kendaraan untuk reparasi seharga 8 juta. Lagi-lagi di sini kata kuncinya adalah peralatan kendaraan. Di sini ada, kita masukkan 8 juta atau 8.000. Yang dikurangi lagi-lagi adalah kas seharga 8 juta. Di sini keterangannya adalah untuk peralatan reparasi ya. Seperti itu. Oh iya ya, jadi kalau untuk membelanjakan harta itu biasanya pakai kas ya. Kas itu apa? Ya uang kamu yang bisa dicairkan, bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk piutang juga. Piutang itu harta kamu tapi yang ada di masa depan. Jadi kamu tidak bisa melakukan transaksi menggunakan piutang, cuma bisa pakai kas. Jadi sebenarnya kuncinya itu. Jadi kalau kamu beli barang, otomatis kas kamu berkurang, berganti jadi barang yang harganya itu sama dengan kas yang kamu keluarkan. Yang nilai barangnya sama dengan kas yang kamu keluarkan. Kemudian yang kita lanjutkan di sini ada
30 Maret menerima 136 juta sebagai pendapatan jasa angkutan bulan ini. Maka ini adalah hasil dari usaha ya. Uang yang diterima adalah 136 juta, maka kita tulis di sini 136.000 ya. Kemudian yang kanan harus mengimbangi yang kiri ya. Maka yang diimbangi apa? Utang atau modal? Modal ya, 136 juta ini sebagai pendapatan. Tapi di tanggal yang sama dia juga membayar beban gaji karyawannya, antara lain ini ada beban gaji pengurus ya. Ini pengurus hariannya, adminnya mungkin yang sebesar 15 juta. Masuknya mana itu? Beban gaji pengurus. Beban upah sopir 6 juta dan beban upah 800.000. Kita lebih baik tidak dijumlahkan dulu. Tiga ini nggak usah dijumlahkan dulu supaya memudahkan untuk mengerti. Ya. Maka di sini sebenarnya kalian juga sudah tahu ya, beban gaji itu dibayar menggunakan cash ya, cash, tidak menggunakan barang. Berarti yang di sini yang bisa berkurang adalah hartanya dari kas. Kas berkurang sebesar 15 juta. 15.000, kemudian 6 juta, 6 juta dan 800.000. Jangan lupa dikasih minus ya. Kemudian di kiri ini hartanya minus, kanan harus menyesuaikan. Maka di sini modalnya kita bisa copy paste ya. Modalnya berkurang besar 15.000, 6.000 dan 800. Yang mana itu nanti dikalikan dengan 1.000 ya. Nah, ini bisa dikasih keterangannya masing-masing. Jadi gaji pengurus, kemudian upah sopir, dan beban rupa-rupa. Tuh. Dan pada tanggal 31 Maret, perlengkapan kendaraan yang habis dipakai selama bulan Maret adalah 37.200.000. Sini tulis 31 Maret. Kemudian perlengkapan, ingat di sini kata kuncinya adalah perlengkapan, maka yang berkurang adalah perlengkapannya sebesar 37.200. Perlengkapannya berkurang segini. Mana yang kalau di kiri berkurang, harusnya kita lihat dulu di kiri ada uang yang berkurang atau tidak. Ketika kita tahu di transaksinya ini tidak ada uang yang berkurang, cuma perlengkapannya doang, maka yang akan berkurang di sisi kanannya adalah modal. Jadi kita copy paste saja. Ini adalah perlengkapan habis pakai. Ini, dan ada satu lagi sebenarnya ya, ada akhir periode penyusutan kendaraan sebesar 18 juta. Akhir periode itu kapan? Tanggal terakhir pada bulan tersebut. Jadi 31 Maret 18 juta masuknya kemana? Penyusutan kendaraan. Kendaraan itu termasuk peralatan. Maka peralatannya dikurangi dengan 18.000 atau 18 juta. Kenapa begitu?
Di sini penyusutan artinya berkurang. Tadinya kendaraan yang kamu pakai itu nilai barangnya adalah 900 juta. Tapi setelah kamu pakai gitu kan, nilai ekonomisnya berkurang. Ya. Di sekitar 2% atau 18 juta. Kemudian harta berkurang, maka apakah ada kas yang berkurang? Ternyata tidak ya. Tidak ada kas yang berkurang, maka yang dikurangi adalah modalnya. Ini adalah penyusutan. Jadi seperti itu. Kalau kalian sudah merasa menjawabnya dengan benar ya, ini seharusnya sama ya antara kiri dan kanan. Kita auto sum ya. Sum dari atas kita drag ke bawah seperti itu. Begitu juga ini. Dalam kasus ini tidak ada piutangnya ya. Oke. Maka harta harus sama dengan utang tambah modal. Kita buktikan ya. Kita pakai rumus lagi ya. Kita jumlahkan yang sini ya, sebesar sekian, dan kita jumlahkan juga yang dua ini sama ya. Berarti selamat, yang menjawabnya seperti ini kalian sudah benar. Untuk lebih jauhnya, apakah perusahaannya ini untung ataukah rugi, bisa kita lihat dari pendapatan ya, kita tandain, dan beban. Ini saya kasih warna yang berbeda. Jadi ketika pendapatan itu lebih besar dari bebannya, itu adalah untung. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kalian kurangi ya dengan yang lain-lain. Ini biaya sewa juga beban ya. Nah, kita tandain juga seperti itu. Jadi dari modal kita tahu bahwa perubahan modal itu menentukan kamu untung atau rugi. Jelas bisa dilihat sih sebenarnya. Modal dari tadinya 240 juta jadi 269 juta. Itu artinya modalnya bertambah ya. Berapa? 29 juta. Tapi kalau pengen dirumusin ya harus kita lihat keterangannya. Artinya laba adalah pendapatan ya dikurangi beban. Ini pendapatannya, bebannya adalah ya. Ini adalah pendapatan, ini adalah beban. Caranya ya tinggal ditambahkan aja atau sum. Maka ini adalah laba karena dia nilainya positif. Negatif artinya dia rugi. Seperti itu kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.